dekade terakhir, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat menggantungkan pertumbuhan ekonominya pada masuknya investasi asing. Perusahaan-perusahaan multinasional dipandang sebagai agen pembangunan yang diharapkan mampu membawa modal, teknologi, lapangan pekerjaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, di balik manfaat ekonomi tersebut, aktivitas korporasi multinasional seringkali justru menghadirkan risiko serius terhadap kerusakan lingkungan dalam skala besar seperti ikut diimpor bersama investasi tersebut. Di Indonesia, kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi fenomena yang berulang, terutama di daerah kaya sumber daya alam seperti Kalimantan dan Riau. Eksploitasi lahan dalam skala besar, pembukaan hutan alam, pembuangan limbah berbahaya, hingga pengeringan gambut telah menjadi rangkaian persoalan yang menempatkan masyarakat dan ekosistem dalam posisi rentan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik-praktik industri yang tidak berorientasi pada keberlanjutan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif. Hal ini dapat dilihat dari dua contoh besar yang menjadi fokus penelitian, yaitu kasus PT Indominco Mandiri di Kalimantan Timur dan April atau PT RAPP di Riau. Kedua korporasi ini merupakan contoh bagaimana perusahaan multinasional dapat memberikan dampak lingkungan yang signifikan akibat aktivitas operasionalnya. Pencemaran sungai, deforestasi hutan alam, kerusakan gambut, hingga hilangnya mata pencaharian warga menjadi gambaran nyata bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan tanpa pengawasan ketat dapat menyebabkan kerugian ekologis dan sosial yang sangat besar. Untuk memahami bagaimana tanggung jawab hukum korporasi multinasional bekerja, kajian ini menggunakan 4 teori hukum internasional sebagai fondasi analitis, yaitu teori positivisme, hukum alam, teori voluntarisme, dan teori objektif. Teori positivisme berangkat dari pandangan bahwa korporasi asing wajib tunduk pada hukum positif negara tempat mereka beroperasi. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa seluruh ketentuan hukum lingkungan termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 harus dipatuhi oleh PT Indominco Mandiri dan PT RAPP sebagai entitas dan beroperasi di wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian, setiap bentuk dumping limbah, pencernaan atau kerusakan ekosistem yang melanggar peraturan formal dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum. Teori hukum alam memberikan sudut pandang berbeda dengan menekankan nilai-nilai moral universal yang wajib dihormati oleh seluruh aktor, termasuk korporasi multinasional. Perusakan lingkungan dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan, terutama ketika tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam kasus Sungai Santan, pencemaran dan menyebabkan kematian ikan, rusaknya habitat, serta terganggunya kesehatan masyarakat merupakan contoh pelanggaran nilai-nilai tersebut. Teori voluntarisme menegaskan bahwa kewajiban negara dalam hukum internasional timbul dari komitmen yang mereka terima secara sukarela. Dalam konteks Indonesia, negara telah mengadopsi berbagai instrumen lingkungan internasional, seperti komitmen terhadap perubahan iklim, prinsip kehati-hatian, serta perlindungan hak asasi manusia terkait lingkungan. Karena itu, langkah Indonesia menindak korporasi asing tidak hanya didasarkan pada hukum nasional, tapi juga merupakan bagian dari upaya memenuhi komitmen internasional yang telah negara setujui. Sementara itu, teori objektivis menyatakan bahwa norma hukum internasional tetap mengikat, meskipun tidak secara eksplisit disetujui oleh korporasi. Artinya, perusahaan multinasional tetap wajib mencegah kerusakan lingkungan dan negara dapat menuntut pertanggungjawaban tanpa harus bergantung pada persetujuan perusahaan. Kasus PT Indominco Mandiri dapat dilihat sebagai contoh bagaimana operasi tambang yang berlangsung selama puluhan tahun secara perlahan mengubah kualitas lingkungan hidup masyarakat setempat. Setelah Banpu Group dari Thailand mengakui sisi perusahaan ini pada pertengahan 1990-an, kegiatan operasional langsung dimulai dengan intensitas tinggi. Daerah aliran Sungai Santan dan Palakan yang sebelumnya menjadi sumber air bersih bagi masyarakat mulai terdampak sejak awal 2000-an. Ekspansi tambang yang semakin luas menyebabkan sedimentasi, erosi, dan semakin banyak lubang tambang yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi. Beberapa tahun pertama, laporan kerusakan masih dianggap sebagai keluhan biasa warga. Tetapi, memasuki 2012 sampai 2014, Kementerian Lingkungan Hidup menemukan bukti teknis yang semakin jelas. Pertama, saluran pembuangan limbah yang tidak sesuai izin, lalu pembuangan limbah tambang melebihi baku mutu, dan sejumlah titik pembuangan limbah yang langsung mengalir ke sungai tanpa pengelolaan. Masuk tahun 2015, warna air Sungai Santan berubah drastis hingga memicu protes besar-besaran dari warga.
Investigasi data menunjukkan bahwa lubang tambang milik Indominco Mandiri dipakai sebagai tempat penampungan limbah tanpa sistem pengelolaan yang benar. Ketika musim hujan tiba, air bercampur limbah meluap dan mengalir ke badan sungai. Kondisi ini menyebabkan kematian ikan secara massal, tanaman warga tidak lagi bisa tumbuh dengan baik, dan air sungai tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Situasi terus memburuk hingga 2017, ketika KLHK akhirnya menjatuhkan salah satu sanksi terbesar kepada perusahaan tambang, yakni sanksi administrasi serta pengawasan ketat atas limbah B3. Hasil uji laboratorium menemukan adanya kandungan logam berat di Sungai Palakan dan Sungai Santan yang berasal dari aktivitas pertambangan Indominco. Perusahaan ini terbukti melakukan dumping limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash dalam jumlah besar tanpa izin resmi. Tindakan tersebut melanggar pasal 60 UU 32 tahun 2009 dan akhirnya menghasilkan putusan nomor 526/Pitsus strip LH garing 2017 yang menjatuhkan pidana denda sebesar 2 miliar rupiah serta mewajibkan perusahaan mengelola 4.000 ton limbah B3 secara mandiri. Namun meski putusan itu sudah dijalankan, berbagai laporan LSM antara tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan bahwa sekitar 80% lubang tambang masih belum direklamasi. Bahkan, beberapa lubang tambang di daerah tersebut menelan korban jiwa anak-anak yang tenggelam. Pada saat yang sama, masyarakat masih mengeluhkan kualitas air yang makin menurun dan sumber-sumber ekonomi mereka, terutama dari perikanan sungai, hampir hilang sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban seringkali belum memberikan pemulihan yang memadai. Sementara itu, di Riau, kasus April dan PT RAPP memperlihatkan bentuk kerusakan lingkungan yang berbeda namun sama seriusnya. Kasus April dan PT RAPP menggambarkan kompleksitas yang lebih luas. Perusahaan ini terlibat dalam pembukaan hutan alam secara masif, pengeringan gambut, konflik agraria dengan masyarakat adat, serta tudingan keterlibatan dalam kebakaran hutan. Sejak 1993, ketika April mendirikan dan kemudian membentuk PT RAPP untuk mengelola pabrik pulp dan area HTI, perusahaan ini diberikan konsesi sangat besar, lebih dari 350.000 hektar. Seiring berkembangnya operasi, konsesi diperluas ke kawasan hutan alam dan wilayah gambut dalam yang sangat rentan. Pada periode 1999 hingga 2005, deforestasi berlangsung sangat masif. Hutan primer dikonversi menjadi kebun akasia. Drainase gambut digali untuk mempercepat pengeringan. Dan daerah-daerah yang sebelumnya menjadi ruang hidup masyarakat adat berubah menjadi area industri. Proses ini tidak hanya menghilangkan hutan, tetapi juga memperbesar risiko kebakaran karena pengeringan gambut membuatnya menjadi sangat mudah terbakar. Memasuki tahun 2005 hingga 2010, konflik semakin meningkat. Masyarakat adat Sakai dan komunitas Melayu Riau melaporkan kehilangannya tanah ulayat, hilangnya akses terhadap sumber air bersih, rusaknya area berburu dan memancing, serta musnahnya keanekaragaman hayati. Berbagai laporan dari LSM dan organisasi internasional menunjukkan adanya perampasan tanah, pemindahan batas konsesi sepihak, dan tidak dilaksanakannya FPIC atau mekanisme persetujuan berdasarkan informasi awal yang seharusnya. Bahkan sejumlah lokasi yang dianggap sakral bagi komunitas setempat ikut rusak akibat pembukaan lahan. Situasi semakin berat pada periode 2013 hingga 2015, ketika Riau dilanda kebakaran hebat. Banyak titik panas tercatat berada dalam konsesi pemasok April, karena gambut yang sudah dikeringkan menjadi sangat mudah terbakar. Kebakaran meluas menghasilkan kabut asap parah hingga ke Malaysia dan Singapura. Pemerintah melalui KLHK kemudian melakukan investigasi dan menemukan berbagai pelanggaran dan pengelolaan gambut. Pada 2017, KLHK membatalkan rencana kerja usaha PT RAPP karena dianggap melanggar peta fungsi ekosistem gambut dan tidak sesuai dengan PP 57 tahun 2016 tentang ekosistem gambut. Laporan LSM, investigasi media, serta audit pemerintah menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan juga telah melanggar berbagai ketentuan nasional, seperti UU Kehutanan, UU Pencegahan, dan Pemberantasan Perusahaan Hutan. Tekanan internasional juga meningkat ketika foto satelit menunjukkan April masih membuka hutan gambut pada 2015. Meskipun sebelumnya telah membuat komitmen keberlanjutan, laporan WWF, Eyes on the Forest, dan berbagai lembaga global menunjukkan bahwa banyak komitmen perusahaan tersebut hanya bersifat
greenwashing. Dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan, ekonomi, dan identitas sosial masyarakat Riau yang hidup di sekitar konsesi. Dampak kerusakan lingkungan dari kebakaran lahan gambut Riau hingga menimbulkan kabut asap lintas negara menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya masalah domestik, tetapi juga menjadi perhatian internasional. Dari dua kronologi ini terlihat bahwa masalah utama bukan sekedar pelanggaran teknis, tetapi menyangkut hubungan jangka panjang antara korporasi multinasional, negara, dan masyarakat. Meskipun aturan hukum sudah jelas, penegakan hukum sering tidak berjalan maksimal karena pengaruh ekonomi perusahaan, celah regulasi, dan lemahnya pengawasan. Padahal teori hukum internasional memberikan dasar yang kuat bahwa positivisme menegaskan korporasi wajib tunduk pada hukum Indonesia. Hukum alam menyoroti bahwa hak masyarakat atas lingkungan yang sehat harus dilindungi. Voluntarisme menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki komitmen internasional yang mewajibkan perlindungan lingkungan. Dan teori objektivis menegaskan bahwa tanggung jawab korporasi tidak terhapus hanya karena mereka berasal dari negara lain. Jika dilihat dari instrumen hukum internasional, kedua kasus ini dapat dianalisis melalui berbagai deklarasi dan prinsip global seperti Stockholm Declaration 1972, Rio Declaration 1992, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, OECD Guidelines for Multinational Enterprise, ICESCR tentang hak atas kesehatan, serta Convention on Biological Diversity. Instrumen-instrumen tersebut memberikan dasar normatif bahwa negara dan korporasi memiliki tanggung jawab dalam mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi hak masyarakat. Namun, karena sebagian besar bersifat soft law, mekanisme penegakannya seringkali tidak mengikat, sehingga negara tetap menjadi aktor utama dalam memastikan kepatuhan korporasi asing. Dari keseluruhan analisis ini, terlihat bahwa korporasi multinasional memang dapat dimintai pertanggungjawaban melalui hukum nasional dan dukungan norma internasional. Namun, berbagai hambatan masih ada, seperti lemahnya pengawasan, tumpang tindih kebijakan, serta kuatnya pengaruh ekonomi perusahaan. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat sistem penegakan hukum, meningkatkan transparansi industri, memperketat perizinan, serta memperluas mekanisme perlindungan terhadap masyarakat lokal yang terdampak. Dengan demikian, kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi multinasional dapat dicegah dan ditangani secara lebih tegas di masa mendatang. Pada akhirnya, pesan besar dari kedua kasus ini sangat jelas. Pembangunan ekonomi tidak boleh lagi dibayar dengan hancurnya lingkungan dan hilangnya hak-hak masyarakat. Perusahaan multinasional harus mematuhi hukum, menghormati masyarakat, dan menjaga keberlanjutan. Dan negara harus berani menegakkan hukum secara tegas tanpa kompromi. Jika tidak, keberlanjutan ekologis dan sosial akan terus tergerus oleh kepentingan ekonomi jangka pendek, meninggalkan beban berat bagi generasi yang akan datang.